Saya, yang ingin saya tanya pertama itu siapa Tuhan menurut Kristen? Allah Tritunggal. Mungkin lebih spesifiknya apa yang menjadi kriteria bagi yang disebut Tuhan itu menurut agama Kristen? Kayak misalnya dia harus ini. Paham. Dia harus berkuasa dan membuktikan kuasanya. Itu kriteria Tuhan. Yang layak disembah sebagai Tuhan itu harus yang maha kuasa dengan bukti kemahakuasaannya, bukan yang aku maha kuasa. Itu Bang. Oke. Itu aja, satu aja kriterianya. Oke. Terus muncul lagi pertanyaan, apakah Yesus ini Tuhan atau anak Tuhan? Yesus itu anak Allah yang hakikatnya adalah Allah dan juga manusia. Berarti gimana ya? Belum nangkep saya. Yesus itu adalah anak Allah yang hakikatnya Allah yang mengambil rupa manusia. Oh. Jadi Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya juga manusia. Karena tadi kan kriteria Tuhan itu harus maha kuasa. Kalau Tuhan itu tidak berkuasa, maka dia tidak akan mampu mengambil kodrat manusia, ditambahkan ke dalam kodrat keilahiannya. Kalau saya ini manusia tidak berkuasa. Karena saya yang manusia ini kodratnya tidak mampu menambahkan kodrat kucing ke dalam diri saya. Sehingga saya satu dalam kodrat manusia, namun saya juga kucing. Itu nggak akan mampu. Kenapa? Karena saya manusia yang tidak memiliki kuasa. Tetapi Yesus itu yang kodratnya adalah Allah, dia mampu menambahkan kodrat manusia dalam keilahiannya. Itu Bang. Oke, berarti nangkep nggak? Iya, paham. Nah terus kan Yesus kan disalib ya Kak? Ya, kemanusiaannya disalib. Kalau keilahiannya nggak bisa disalib. Itu untuk apa? Ya, untuk memenuhi atau menggenapi nubuatan di dalam Taurat Musa. Di dalam Taurat Musa, Allah itu sudah memberitahu ada seseorang yang disalibkan. Ini tertulis di dalam Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Musa sudah menubuatkan ini. Akan ada yang disalib. Padahal di dalam literasi Yahudi, hukuman salib itu tidak ada. Yang ada itu rajam. Tapi kenapa Musa menuliskan itu? Karena nanti di masa hadapan akan ada hukum penyaliban yang berlaku di bangsa Israel. Jadi kenapa Yesus itu disalib? Memenuhi nubuatan di dalam kitab Taurat Musa. Makanya saya katakan, Musa ini mengenal Yesus. Yesus mengenal Musa. Bahkan Musa bernubuat tentang Yesus. Musa itu lagi ngomongin Yesus. Oke. Ya. Kemudian ini maaf agak banyak ya pertanyaannya. Terus kan kayu salib itu jadi istilahnya simbol agama Kristen ya. Kayu salib. Ya. Mengapa? Ya, melalui kayu salib Kristus itu menghancurkan kutuk dosa. Jadi memang salib itu adalah maknanya kemenangan. Makanya Yesus itu di atas kayu salibnya itu dia bertuliskan ini. Bentar ya. Aduh. Nih ya. Nih. Alfa. Ya, Alfa, Omega dan ini kayak ini tuh. Ini kemenangan. Nah ini, jadi kayu salib ini apa Kak?
kayu salib ini adalah kemenangan Yesus. Kemenangan semua orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Atas apa? Atas dosa, atas iblis, atas kematian. Jadi salib itu memang adalah lambang umat pemenang. Nah, terus saya pernah dengar Kak, kalau Yesus mati di kayu salib itu menebus dosanya manusia, betul nggak Kak? Kalah. Yesus itu di kayu salib tadi nih, mengalahkan dosa, mengalahkan iblis, mengalahkan maut. Jadi dengan cara dia mengalahkannya bagaimana? Mengantarkan dosa itu supaya dosa itu ya terkena kutukan. Dosa lawan kutukan ya udah hancur. Jadi Yesus itu mengalahkan dosa di atas kayu salib. Terus yang memberikan dosa itu siapa Kak? Dosa manusia yang dihantarkan ke atas kayu salib. Makanya dikatakan di dalam Alkitab, di mana Pak Prof? Surat hutangmu itu sudah dipakukan di atas kayu salib. Semua orang yang percaya kepada Kristus, karena Kristus ini kan Galatia 3:13, saya bacakan dulu ya. Mana Alkitabku? Galatia 3 ayat 13. Ini ayat favorit Islam. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung di atas kayu salib. Jadi Yesus itu menggantikan kita manusia yang harusnya dikutuk di atas kayu salib, karena yang disalibkan itu adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terkutuk. Tetapi Yesus sudah menggantikan kita. Jadi kutukan itu dibawa Yesus ke kayu salib, lalu dipakukan di sana. Jadi sehingga nanti salib itu kan kutukan. Jadi salib itu yang merupakan kutukan mengutuk dosa itu, sehingga apa? Hancur. Gitu Bang. Jadi di mana dosanya? Dosa kita. Makanya dikatakan dia menggantikan kita. Nih, baca ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi dosa kami itu ditanggung olehnya, dihantarkan ke kayu salib untuk dihancurkan. Jadi pertanyaan saya yang tadi itu, kan ada dosa nih Kak. Nah, dosa itu yang mengklaim bahwa manusia itu berdosa itu siapa Kak? Semua manusia berdosa. Yang memberi dosa? Ketidaktaatan kepada Allah itu semua dosa. Bentuk ketidaktaatan kepada Allah itu semua dosa. Siapa yang mengklaim ini? Semua manusia berdosa kok. Nih ya, karena ketidaktaatan satu orang yaitu Adam, semua orang menjadi berdosa. Karena ketaatan satu orang yaitu Yesus Kristus, semua orang dibenarkan. Berarti termasuk yang bangsa apa ya yang menyalib Yesus itu dosanya diampuni juga Kak? Semua orang yang percaya kepada Yesus semua diampuni. Kamu juga, kalau kamu menjadi percaya, dosamu itu diampuni. Masalahnya kan kau maunya nyembah yang lain, nyembah berhala. Itu kan tadi kan pertanyaanmu ya, balik lagi ke pertanyaanmu. Apa bukti atau apa kriteria dari sesembahan itu dituhankan? Jadi apa kriterianya sehingga sesembahan itu dituhankan? Yaitu tadi, berkuasa. Berkuasa atas apa? Mengalahkan dosa. Nah, sekarang saya tanya, Allahmu berkuasa nggak mengalahkan dosa? Yang saya lihat di dalam Maryam 8:3, malah Allahmu berbuat dosa. Hah? Berdosa? Iya. Gimana ayatnya Kak? Tidakkah kau tahu bahwa kami mengutus setan-setan untuk menyesatkan orang-orang kafir? Apa-apaan ini Tuhan? Bukan mengalahkan dosa, malah kompromi dengan dosa. Malah bikin dosa. Menyesatkan itu perbuatan dosa enggak? Coba Iya, perbuatan dosa. Ya udah, Allahmu malah menyesatkan. Gini Kak, kan kita lagi membahas di ranah Kristen Kak, kok jadi bawa-bawa Islam ya?
Nggak apa-apa, ini setidaknya kamu biar Oh, tahu apa? juga. Oh, oke, siap, Makanya siap, ini siap. juga mengcompare kan. Jadi saya juga ngasih pengetahuan kepada kamu gitu. Siap, siap, siap. Jadi kan kamu tahu iman kami, kamu juga harusnya tahu iman kamu. Berarti kalau secara nggak langsung itu orang Kristen itu udah bebas dari dosa ya, Kak? Diselamatkan dari dosa, dimerdekakan dari dosa. Kalau saya kasih analogi ya, ini kan dosa, dunia ini berdosa. Nah kita yang ada di dalamnya, ini kita diambil, diselamatkan, dimerdekakan, dibebaskan dari dosa, sehingga kita yang percaya kepada Kristus meninggalkan dosa ini. Bukan artinya bebas berbuat dosa. Beda antara merdeka berbuat dosa dengan dimerdekakan dari dosa. Jadi orang Kristen itu sudah diambil dari dosa, tidak berbuat dosa lagi karena dia sudah jauh dari dosa yang ada di dalam ini. Jadi itu makna ditebus itu kita ditebus, kita diambil. Set. Nah, itu masalahnya kalau di dalam Islam kan Maryam 71 masuk semua kan neraka. Diputer-puter di laundry, insya Allah kalau ada yang bertakwa diambil, insya Allah. Belum ada bukti. Tuh. Ya. Berarti secara nggak langsung Kristen itu pasti masuk surga ya, Kak? Semua yang mengikut Kristus pasti. Dalilnya di dalam Matius 17 ayat 24. Pak Prop boleh bantu bacakan Pak Prop? Boleh. Ayat berapa? Matius 17 ayat 24. Aduh, bentar. Deviceku hilang Oke, lagi. Siap. Jangan dihilangin Pak Prop. Bahaya. Oke. Jadi di dalam Matius 24 ayat 24. Ayat. Ketika Yesus ayat 24 ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah. Ini. Matius 17 ayat 24. Iya. Betul, Matius 17 ayat 24. Ya Bapak, aku mau supaya mereka Oh, itu satu. Yohanes. Itu Yohanes bukan itu. Yohanes, iya salah. Yohanes 17 ayat 24, sorry. Ya, Yohanes. Nah itu. Sorry, Oke. malah Matius. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Nah, itu. Thank you Pak Prof. Ya Bapak, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku. Yesus itu sudah ada di sorga. Jadi Yesus, yang siapa yang mengikuti Yesus itu pasti ikut ke dalam sorga. Ya Bapak, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Nah itu. Jadi orang Kristen ini semuanya yang ikut Kristus ini masuk surga. Iya. Itu kata Yesus. Walaupun dia pernah kayak membunuh gitu. Namanya ngikuti Yesus mana ada yang membunuh? Yesus nggak pernah membunuh. Jadi nggak ada yang namanya pengikut Yesus itu membunuh. Kan tadi saya udah bilang. Ibarat ini dosa bang. Dosa. Kamu yang sudah percaya kepada Yesus, kamu diambil dari keberdosaan ini. Namanya udah lepas dari dosa, masa membunuh? Masa berbuat dosa? Itu namanya bukan Kristen. Itu namanya ngaku Kristen. Setiap Kristen dia mengikuti Kristus. Kalau dia mengikuti Kristus, maka Tuhannya adalah Kristus. Kalau dia membunuh, maka Tuhannya adalah Tony Rojim. Nah, ini berbeda sekali ya. Justru di dalam Quranmu, Allah nyuruh kamu itu membun-bun. An-Anfal ayat 12. Ingatlah, hai orang-orang beriman, ketika Allah mewahyukan kepada kamu, maka teguhkanlah imanmu. Kelak akan kuturunkan ketakutan atas orang-orang kafir, maka tebaslah leher mereka dan potonglah setiap ujung-ujung jari mereka. Seram. Pak Prof ya.
An-Anfal ayat 12 ya. Nah, kalau ngikut Yesus itu nggak boleh membun-bun. Ini malah si Allah nyuruh membun. Kan? Oke, siap. Berarti Kayak kalau itu ya, yang An-Anfal ayat 12. iya. Berarti kalau yang melakukan dosa kayak mencuri, membunuh atau memperkosa gitu itu bukan Kristen ya, Kak? Bukan. Orang Kristen tuh nggak seperti itu. Oke. Itu pasti pengikut Saitoni Rojim. Siap. Nah ini pertanyaan terakhir nih, Kak. Mangga. Bentar bang nggak mau. Abang tadi bilang apa? Ngapain perbuatannya? Perbuatan dosa, Ngapain tadi? kayak membunuh, mencuri, memperkosa gitu. Kok semua yang dilakukan Nabi ya? Lanjut Kak. Nabi siapa? Nomor punggungnya nanti aja gue spill ya. Lanjut. Oke. Silakan bang. Berarti ajaran di Kristen gini ya, sering menjelek-jelekan agama orang lain gitu. Yang mana bang yang dijelekin bang? Itu tadi. Lo itu ayatmu loh bang. Kok jelek sih bang Qurannya? Oh ngejelek-jelekin gimana sih? Iya. Anfal 25 itu kejelekan bang. Waduh. Coba Iya. abang saya tanya deh, kalau memang jelek-jelekin ya, iya, pidana loh bang jelek-jelekin. Nah saya tanya, Iya. Nabi Muhammad pernah bunuh orang nggak seumur hidup? Nggak pernah? Masa? Iya. Selama perang dia nggak pernah bunuh orang? Nggak pernah menyakitin. Nggak pernah menyakiti? Dia nggak pernah perang ya? Pernah. Oke, waktu dia perang dia ngapain? Cuma megang gendang? Minimal tunjukin lah bang dulu. Kalau dia, kalau Nabi Muhammad pernah. Abang ada device nggak di situ? Device satu lagi? Ada sih ada. Coba abang buka Bukhari 1405. Ini contoh doang ya, Bukhari 1405. Tolong dibacain bang. Bentar. Teman-teman jangan lupa tap ya. Sama target harian ya. Tolong ya please. Ini saya sambil makan ya Pak Prof. Iya tak, siap. Aku juga sambil ngunyah nih, sorry ya teman-teman ya. Dari tadi sibuk sekali, banyak orderan. Udah ketemu bang gak mau viral? Bukhari Iya. Bukhari 1405, tolong bacain bang. Takutnya saya salah sih. Iya. Telah menceritakan kepada kami, Musadat telah menceritakan kepada kami bahwa ada sekelompok orang dari Urainah yang sakit terkena udara dingin kota Madinah. Maka Rasulullah SAW mengobati mereka dengan memberi bagian dari zakat unta yang mereka meminum susunya dari air kencingnya. Namun kemudian orang-orang itu membunuh pengembala unta tersebut dan mencuri unta-untanya sejumlah antara 3 hingga 10. Maka Rasulullah SAW mengutus seseorang. Akhirnya mereka dibawa ke hadapan penjual, lalu kemudian beliau memotong tangan dan kaki mereka serta mencongkel mata-mata mereka dengan besi panas, lalu menjemur mereka di bawah panas dan ditindih dengan bebatuan. Hadis ini dikuatkan juga oleh Abu Kalabah dan Humaid dan Sabit dari Anas. Oh iya bang, sorry. Nggak meninggal. Ya matanya dicongkel, ditimpa batu, tangan dipotong, kaki dipotong. Sorry, nggak meninggal orang itu. Nggak meninggal ya bang. Siap. Ya sorry ya teman-teman ya, ternyata nggak meninggal tuh. Tadi dia main mata dicongkel, terus tangan dipotong, kaki dipotong, ditaruh di terik matahari, terus ditimpa pakai batu ya. Oke, siap. Makasih infonya bang. Siapa yang melakukannya itu Pak Prof? Nggak tahu tadi siapa yang melakukan. Yang melakukan siapa bang? Bentar.
Yang inti untahnya jangan dibaca bang, nanti jadi melebar topiknya, jangan. Iya, oke, siap. Mestinya tadi inti untahnya nggak usah bang sebutin, jadi melebar nanti pertanyaan. Itu kita bertanya siapa yang motong tadi di situ ayat itu? Yang iya Nabi. Nabi Sulaiman ya? Nabi Sulaiman ya bang? Idris. Bukan. Oh, bukan. Kira-kira Nabi siapa? Nabi Isa ya? Oke, sip. Nah, satu pertanyaan lagi bang. Kak. Silakan. Iya. Ini pertanyaan titipan dari teman dulu. Apa bang? Di... Jadi kita nggak fitnah ya bang ya, nggak menjelekkan ya. Iya, siap. Hadisnya itu memang yang nulis hadis yang jelekin ya bang. Kami cuman abang yang bacain loh. Siap. Silakan bang, silakan. Oke. Apa ini? Bentar, Pak. Oh ini. Minta tolong dibacakan ayat Yehezekiel 23 ayat 1 sampai 21. Silakan Pak Prof. Bacakan Yehezekiel berapa tuh? 23 ayat 1 sampai 21. Oke, bacain ya, bentar. Yeskiel. Tahan dulu aku nih, bentar. Kakak beradik Ohola dan Oholiba. Sampai dari ayat 1 ya? Ya. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua adalah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola, dengar baik-baik. Ohola adalah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Ya, saya ulangi lagi. Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Dan Ohola berzina. Sedang ia aku punya. Ia sangat berahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang, berpakaian ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa semuanya, pemuda yang ganteng, pasukan kuda. Ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya orang Asyur pilihan, ia menajiskan dirinya dengan semua orang. Kepada siapa ia berahi? Dan dengan berhala-berhalanya. Ingat ya, kepada siapa ia berahi dan dengan berhala-berhalanya. Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir. Sebab pada masa mudanya, orang sudah menidurinya dan mereka memegang-megang dada keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. Oleh sebab itu, aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, dalam tangan orang Asyur. Kepada siapa ia berahi? Mereka menyingkapkan auratnya, anak-anak lelaki dan anak perempuan ditangkap dan ia sendiri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian, namanya dipercakapkan di antara kaum perempuan sebab hukuman telah dijatuhkan atasnya. Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya, Oholiba ia lebih berahi lagi dan bersundalannya melebihi lagi dari kakaknya. Ia berahi kepada orang Asyur, kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasaan, kepada pahlawan-pahlawan perang yang pakaiannya sangat sempurna, kepada pasukan kuda semuanya pemuda yang ganteng. Aku melihat bahwa ia menajiskan diri, kelakuan mereka berdua ialah sama. Bahkan ia menambah persundalannya lagi, ia melihat laki-laki yang terukir pada dinding, gambar orang-orang Kasdim diukir dalam warna linggam. Saya ulangi lagi ya. Bahkan ia menambah persundalannya lagi, ia melihat laki-laki yang terukir pada dinding gambar orang-orang Kasdim diukir dalam warna linggam. Pinggangnya diikat dengan ikat pinggang, kepalanya memakai serban yang berjuntai, semuanya kelihatan seperti perwira yang menyerupai orang Babel dari Kasdim, tanah kelahiran mereka. Segera sesudah kelihatan oleh matanya, ia berahi kepada mereka dan mengirim suruhan kepada mereka ke tanah Kasdim. Maka orang Babel datang kepadanya menikmati
tempat tidur percintaan, dan menajiskan dia dengan persundalan mereka. Sesudah ia menjadi najis oleh mereka, ia meronta dari mereka. Oleh karena ia melakukan persundalan dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya, maka aku menjauhkan diri karena jijik daripadanya, seperti aku menjauhkan diri dari adiknya. Ia melakukan lebih banyak lagi persundalan sambil teringat pada masa mudanya waktu ia bersundal di tanah Mesir. Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Itu ayat 20. Oke, pertanyaannya apa? Pertanyaannya kenapa? Pertanyaannya yang bisa dipetik dari ayat itu apa ya? Oh, Jangan menyembah ilah lain. Ini makanya tadi ada ayat yang saya ulangin beberapa kali, karena ini adalah penggambaran oleh Nabi Yeskiel tentang penyembahan berhala yang digambarkan dengan kalimat persundalan. Makanya tadi di situ dia birahi terhadap apa? Gambar. Ya. Makanya Ohola tadi disebut sebagai apa? Samaria. Oholiba disebut apa? Yerusalem. Ini adalah penggambaran. Gitu. Dan tadi dikatakan bersundal kepada apa? Berhala. Bagaimana orang bersundal? Melakukan hubungan seks dengan berhala. Karena memang ini adalah larangan dari Tuhan untuk orang-orang Israel, ya. Samaria itu Israel Utara, Samaria Israel Utara, Yerusalem itu adalah Israel Selatan. Nah, mereka dilarang oleh Tuhan untuk bersundal. Yaitu apa? Istilah bersundal itu menyembah berhala atau hal lain. Itu. Gitu, Bang. Silakan, Tak. Oke. Siap. Oke, saya kira cukup, Kak. Halo. Selamat malam. Oh ya, paham. Jadi Oke. bersundal di situ maksudnya menyembah ilah lain selain Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Halo. Oke, Kak. Siap. Ya, Halo. makasih, Kak. Ya.